Video seorang wanita muda korban pencurian sepeda motor di kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Wanita itu mengaku mendapat intimidasi dan penganiayaan saat berada di rumah ketua RT ketika melaporkan aksi pencurian. Dalam rekaman tersebut, korban mengklaim mendapat intimidasi hingga penganiayaan oleh warga, serta menyebut terduga pelaku sempat dilepaskan oleh pihak RT setempat. Namun ketua RT membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut korban melakukan playing victim. Pada waktu itu hari Kamis tanggal 30 jam 13:18 saya dihubungi oleh ponakan saya. Namanya Pak RT Freddy Subandi, RT sebelah saya tuh, RT 07. Mang, ini di rumah ada rame-rame, pada berantem katanya, nggak ada yang bisa dilelai, didamain. Nah, datang dah saya dari tempat saya nongkrong nih, tukang es kelapa. Begitu saya datang, itu udah rame di sini. Di rumah Pak RT? Di depan rumah saya, belum nyampe rumah saya. Nah, kan di depan rumah saya kan deket banget itu tuh Bang tuh. Nah, begitu udah rame, saya ini kan nanya ada apa masalahnya, ribut pecekok. Emang itu anaknya itu yang cewek itu tahu siapa namanya sama pacarnya itu sengak banget lakunya. Kayaknya nggak bakal mau disuruh masuk ke dalam, nggak mau, katanya takut. Kan saya bilang saya ketua RT, nggak usah takut, pokoknya nggak mau aja dah nih. Nah terus lama kemudian pecekok terus deh nih sama warga saya nih. Pecekoknya ngapa? Kejadian ini seperti apa saya nggak tahu, katanya permasalahan motor hilang nih. Jadi ada motor, pelakunya ada pelakunya, tapi pelakunya saya nggak tahu yang mana pelakunya, nggak tahu. Nah terus saya nanya, ini masalah apa? Masalah motor, katanya motor hilang. Pelakunya katanya malah disuruh kabur, yang nyuruh kabur siapa? Gitu kan saya kagak tahu. Nah terus dilerai dah sama warga, datang dah kemari. Itu cewek emang sengapa tuh yang badannya kurus tuh, iya. Nah nangis, jadi seakan-akan kolokan gitu. Ya acting mulu. Yang anak itu yang cewek, acting mulu. Sama cowok nih, sampai saya dorong pintu nih, udah masuk sini, saya bilang gitu. Saya kan ketua RT, saya jamin keamanannya, saya jamin nggak ada masalah, nggak mau aja nih. Sampai dia menjatuhkan diri nih, nggak ada yang diapa-apain dia, nggak ada pemukulan, ada saya nih ya, waktu ada saya nih nggak ada kata-kata pemukulan. Yang namanya bicara keras wajar dong, karena dia ini ngomongnya keras juga. Lah saya aja dibentak selaku ketua RT, sama itu mah cewek sama dia nggak mau aja diajak ke rumah. Nah saya kan RT itu tempat penyelesaian masalah sebelum jatuh ke tangan hukum. Akhirnya nih datang nih, begitu datang tiba-tiba ibunya datang nih. Ibunya datang, saya bilang, Bu, ibunya juga keras terus, minta jaminan ini. Yang namanya, saya minta yang kaos merah katanya Pak RT dilindungin. Saya bilang, saya jamin 100% nggak bakal lari orang ini. Saya bilang gitu. Nah, saya lihat nih, lah kok ada motor yang kehilangan nih bocah. Oh, jadi permasalahan masalah motor yang kehilangan. Jadi ibu itu, begitu motor hilang ngecek di CCTV. Bukan di wilayah saya kejadian kehilangan motornya. Kalau kehilangan motor ya, kehilangan motor bukan di wilayah saya. Kehilangannya di RT 07 RW 06 di pinggir kali, naronya tanpa ada pengamanan, dia main naro aja. Kayak motor kagak ada yang punya gitu. Terus saya nggak tahu tuh. Yang dia datang rumah kan saya dibel sama ponakan. Oh tiba-tiba udah rame aja di sini ya? Di rame. Saya nggak tahu, katanya pelaku curanmornya itu ada tapi disuruh dilariin. Nah saya bilang, saya kan nggak tahu urusannya. Akhirnya saya bel nih polsek, anggota Polsek Medan Satria. Udah berkumpul nih, datang nih Bimaspol apa semua datang nih. Begitu sama dari Intel, dari apa sabarannya, parolnya tuh datang kemari. Akhirnya dia ngomong nih si ibunya. Saya bilang udah Bu, bawa aja. Itu anak yang cewek itu pingsan. Saya bilang, Bu, ibu anaknya acting mulu itu, yang nggak ada apa-apain kok pingsan. Saya mah bingung. Lah saya jujur, saya bicara,
banyak saksi-saksinya. Berarti sempat pingsan gitu sih. Menurut dia tuh pingsan, Oh. pingsan di sini tidur nih di bangku saya, Oh. kasih air. Nah terus sehat lagi, begitu kantor polisi, mau naik mobil polisi aja nggak mau. Oh. Apa katanya Pak? Bu, saya mau kerja Bu. Ya masa orang pingsan mau kerja? Ya kan katanya kerja Pak, Iya. gitu kan. Nah, lari dari pingsannya, ibunya ngomong, Pak RT, saya percaya 1000% sama Pak RT, bahkan 100%. Saya nggak mau sampai yang kaos merah itu lari. Saya jamin, saya bilang kagak bakal lari dia. Nah, saya bilang gitu kan, setiap ada Pak tugas kepolisian menanyain siapa itu kejadian begini, somad, ada saya hadirin, semuanya ada. Sampai orang Si kaos merah itu siapa? Terduga pelaku Abdul apa? Somad. Menurut ibunya itu nih ya, ibunya cewek itu, dia katanya ada pelaku apa kenal sama pelaku. Oh, baru kenal sama berapa? Jadi bukan dia pelakunya, Bukan pelakunya, kan bukan ada ya, video ininya ada, bukannya dia yang ada di situ. Cuman mungkin dia nanya, mungkin pelaku itu kenal sama nama Somad gitu. Nah, terus itu Pak RT dianggap ngelepas pelaku itu gimana awal itu itu? ucapan dia. Itu sebenarnya saya bisa nuntut pencemaran nama baik. Nah, saya nggak ada. Berarti itu nggak benar ya Pak Nggak RT? benar, itu berita bohong Bang. Itu orang nggak benar tuh Bang. Boleh dicek. Kalau cara saya dituduh begitu, saya juga bisa nuntut Bang. Berarti yang sebenarnya itu Pak RT menengahi, Menengahi. kasus yang terjadi di sini, Di kehilangan sini. motor itu, cuman sama si korban itu dituduh melepas si pelaku itu ya. Yang melepas itu saya aja kenal aja kagak sama pelakunya, oke. tahu aja kagak. Nah, itu Bang, makanya saya bingung. Mentang-mentang di medsos ini kok kayak gitu, nggak bisa begitu. Klarifikasi masyarakat ya harusnya dikumpulin semuanya. Nah ini saya bisa nuntut juga Bang, bisa nuntut pencemaran nama baik Bang. Itu korban itu orang mana Bang? Pak RT? Korban itu orang Wahana Bang, Wahana tuh mana? Wahana Kecamatan. Tarumajaya. Oh, Tarumajaya. Oh. Berarti dia di sini ngapain kerja atau apa? Anaknya kerja Bang, Oh. di namanya Shopee Express. Oh, di sini. Di TKBM, TKB di ini mau di vendor UGBM, bas, Hmm. di vendor bas. Berarti waktu dia mau pulang, motornya hilang di Hilang, situ. menurut dia. Ya saya juga emang benar hilang sih, gitu kan. Begitu hilang kan itu udah berapa hari Bang, selang berapa hari, bukan hari itu. Oh, bukan hari itu Itu dia malam kalau nggak salah tuh. kejadiannya ya. Itu. Oke. Jadi Siap. emang itu orang-orang wahana Bang. Ya, Iya. nah sekarang motornya itu sudah kembali Bang. Yang diperkarakan motor Bang. Kok nggak diproses hukum Bang motornya? Harusnya kan diproses hukum dulu dong. Kalau laporan motor, nah kalau saya ini yang rame-rame di saya itu semua hoax Bang. Kalau menurut katanya dia dibully, kagak. Saya Berarti- sebenarnya membelain dia. Yang penting nyantai bicaranya. Kan kita punya etika Bang. Berarti nggak ada kekerasan waktu itu, Pak Nggak RT? ada. Menurut saya nggak ada yang saya datang nggak ada kekerasan. Ya biasa Bang, namanya kekerasan mulut mah fisik, main bentak-bentak mah. Iya. Namanya dia yang ngeyel ini orang Bang. Iya. Ngeyel. Ya, Bisa. anaknya nih yang cewek nih. Jadi kayaknya bikin narasi nggak baik gitu. Oh. Wah, bener-bener dah. Jadi bener mentang-mentang zaman sekarang medsos dikirim ke Instagram. Nah, itu jadi rame. Kalau saya sih cuek-cuek aja, orang saya nggak salah. Iya, siap. Kan negara kita negara hukum, harus diproses dengan hukum. Nah, terus pasca kejadian Pak RT sudah apa? Sudah diperiksa sama pihak kepolisian? Polisian belum? udah. Udah ya. Oh, semalam saya udah minta keterangan bahwa saya begini-begini Kejadian sebenarnya ya, Pak. Oh, saya kan bisa ngekick balik juga Bang, pencemaran nama baik. Dia pikir dia doang kali pinter Bang. Yang nggak bisa Bang, saya juga masyarakat harus setiap masyarakat melaporkan Bang, diterima aja, diterima. Siapa juga nanti kebenarannya, ya nanti kalau dibilang ada pengeroyokan apa, mana bukti pengeroyokan? Pengeroyokan itu kan istilahnya ada luka-luka pemukulan apa, nggak ada Bang. Nah sekarang kayak luka-luka begitu, saya juga nggak ngeliat lukanya. Yang jelas, Berarti dia itu datang berdua sama pacarnya itu ya? Pak iya RT? saya nggak tahu, saya taunya dia pacarnya berdua tuh. Oh, datang berdua. Iya, sekarang dia acting. Udah Bang dah. Saya pusing kepala saya, makanya saya bayar polsek lah. Ya Oh, kan? berarti setelah polsek datang baru tuh udah mulai reda tuh ya? Ya baru dibawa dah ke polsek. Kan ini namanya. Pasca kejadian, dengan bantuan warganet, sepeda motor milik korban akhirnya ditemukan di rumah mertua salah satu terduga pelaku di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi. Namun sejumlah barang berharga seperti tas,
dompet, dan handphone yang disimpan di dalam jok sepeda motor dilaporkan hilang. Sementara itu, Polsek Medan Satria memastikan penanganan kasus tersebut terus berlanjut. Bersama tim opsional Polres Metro Bekasi Kota, petugas saat ini masih melakukan pengejaran terhadap para terduga pelaku. Polisi mengaku sejak awal laporan diterima telah melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengantongi identitas dua terduga pelaku. Sudah ditangani atau bagaimana, Pak? Jadi perkembangan kasus viral sampai saat ini tim opsional Polsek Medan Satria bersama tim opsional Polres Bekasi Kota sedang menangani perkara ini dan sedang melakukan upaya pengejaran terhadap para pelaku. Sudah apa, Bang? Penyelidikan ke lokasi apa olah TKP juga sudah, Bang? Dari awal adanya laporan, kami sudah melakukan olah TKP. Kemudian setelah mengetahui identitas sekarang tersangka, kalau memang tersangka ini sudah viral, sudah tahu akan dikejar, mungkin mereka sedang bersembunyi, tapi tim kami tetap berupaya untuk mengungkap kasus ini supaya terang benderang dan mengamankan para tersangka. Sampai saat ini tim kami masih ada di lapangan. Jadi identitas sudah diketahui semuanya ya? Demikian, identitas pelaku 1 maupun pelaku 2 sudah kami pegang. Dari identitas yang dimiliki, korban diketahui merupakan warga perumahan Wahana, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski sepeda motor milik korban telah ditemukan, korban tetap melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota. Hingga kini petugas masih melakukan pengejaran terhadap dua terduga pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi.